Ketemu lagi dengan saya Lutfi Star Sign Audio Work. Hari ini kita kedatangan Toyota Fortuner dari kota Jakarta. Jadi proyek kita hari ini, kita kedatangan Toyota Fortuner baru Grace dari Jakarta. Jadi sang owner dari mobil ini, beliau datang jauh-jauh dari Jakarta ke Semarang, punya beberapa keluhan. Ini kan mobil masih benar-benar baru banget ya. Jadi keluhannya itu begini, kata sang owner, suara hujan kerasa ke dalam kabin, terus minta biar suara ban dan suara sekitaran itu semakin kedap di dalam kabin. Jadi setelah kita bongkar, kita pelajari permintaan dari beliau sang owner, kita putusin kita mau ngasih full rapet satu kabin. Jadi mulai dari bagian plafon, 5 pintu, lantai full, tepong, lambung belakang, sampai ke bagian kolong ban depan. Terus beliau sang owner minta, gimana caranya dengan head unit bawaannya kayak gitu, nggak mau dirubah sama sekali, tapi minta audio di mobil ini jadi semakin istimewa. Jadi kita putusin, kita ganti speaker 4 pintu dengan Morel, terus kita tambahin prosesor dan kita penambahan subwoofer kolong. Dan untuk perangkat audionya, ini dia yang mau kita pasang di Fortuner. Jadi prosesor kita menggunakan Kodia V-Delta MK2. Terus speaker depannya kita menggunakan speaker split two-way dari Morel. Speaker belakangnya kita menggunakan speaker koaksial dari Morel. Terus subwoofernya kita menggunakan Pioneer. Dan untuk sikringnya kita menggunakan sikring ANL. Serta perkabelannya, ini dia yang paling penting. Kita menggunakan kabel PNP atau plug and play. Jadi nanti ini yang ke head unit, ini yang ke kabel mobil. Jadi benar-benar perkabelan mobil utuh, nggak ada potong kupas kabel sama sekali. Kenapa kita pilih perangkat ini mau kita pasang di Fortuner? Jadi gini, prosesor Kodia V-Delta setelah ketemu dengan speaker Morel ini, split two-way dan koaksial, itu benar-benar suaranya soft banget. Dan juga high-nya juga benar-benar keluar banget atau open banget. Dan karakter warmnya juga benar-benar dapat banget. Terus subwoofernya kita menggunakan Pioneer. Kenapa? Karena benar-benar bentuknya minimalis banget. Ini bentuknya kecil banget, tapi dengan hentakan bassnya yang cukup oke, tapi bukan karakter yang keras, tapi benar-benar karakter yang lembut. Jadi setelah kita racik nanti kita tuning, hasil yang kita dapatkan benar-benar suaranya soft, nggak bakalan bikin kuping capek, dan benar-benar suaranya nyaman banget. Jadi kan keluhannya sudah saya jelasin di awal tadi, permintaan beliau sang owner seperti itu. Dalam waktu 1 hari kita bakalan bikin mobil ini benar-benar berubah total. Dan kondisi di awal, tutupan pintunya ini masih kosong ya. Seperti ini. Ya, masih ada getarannya. Ini suara platnya masih ngaleng banget, cuma pakai tangan. Sampai ke bagian plafonnya, wajar bawaan pabrik seperti ini, wajar banget. Terus
Kalau Fortuner kita lepas door trimnya, ini langsung ke plat luar, ini ke plat dalam. Nanti ini kita full rapat mulai dari plat luar, plat dalam, dan nggak cuma sekedar selapis, tapi kita di sini ngasihnya berlapis-lapis dengan kita pertimbangkan banget, kita hitung banget distribusi pembagian bobotnya. Jadi nanti hasilnya mobil benar-benar kedap, tapi dijamin nggak bakalan bikin berat. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi, mumpung sekarang masih posisi jam setengah 10, langsung kita gaspol, nanti kurang lebih jam 6, jam 7 malam mobil sudah jadi komplit dengan instalasi dan tuning audionya. Dan untuk tahap awal, kita bagi-bagi tugas, ada yang mengerjakan di bagian kolong depan, ada juga yang di bagian interior. Kalau Fortuner atau SUV yang leather frame kayak begini, itu nggak perlu kita lepas bannya karena rongganya cukup besar banget. Jadi cukup kita lepas plastiknya, kita bersihkan, langsung kita gas pasang peredam. Jadi kalau kalian bertanya, SUV leather frame itu masih butuh peredam apa enggak? Ya butuh banget dong. Memang bawaan pabriknya, kalau SUV leather frame itu suara bannya tidak sekeras mobil yang tipe monokok atau mobil-mobil MPV ataupun sedan. Tapi walaupun ini leather frame, tetap butuh banget peredam. Kenapa? Karena nanti hasilnya suara sekitaran, suara hujan, dan suara derungan ban itu bakalan berkurang drastis. Oke, sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bahan yang kita gunakan di Fortuner ini kita menggunakan 6 jenis bahan. Jadi sebagai dasarannya rubber batilnya kita menggunakan Extreme Pro dan Blaupung. Ini adalah murni rubber batil, saya kupas ya. Tuh, molor banget. Blaupung juga murni rubber batil, saya kupas. Molor banget ya. Habis itu di bagian pintu, kita finishing dengan peredam foam akustik dari Blaupung. Di bagian plafon, lantai, tepong, lambung, sampai ke kolong ban depan, kita finishing dengan peredam flat foam, foam rebonded, dan heavy foam. Lapisan rubber batil sudah berhasil kita pasang, mulai dari bagian pintu belakang full rapat dengan lapisan rubber batil. Terus kita masuk ke dalam kabin, plafonnya benar-benar full rapat dengan lapisan rubber batil ujung ke ujung. Dan ini bukan sekedar selapis. Kalau selapis nggak mungkin bisa sepadet ini, udah benar-benar maksimal ngeredam suara hujan. Terus turun ke bawah, mulai dari bagian baliknya dashboard sampai ke bagian lantai paling belakang, termasuk ke bagian tepong, lambung, tepong kiri, lambung kiri sudah full rapat dengan lapisan rubber batil. Ini bukan sekedar selapis loh. Tuh, benar-benar padat banget, jadi sudah maksimal banget buat nahan suara-suara bising yang ada di dalam kabin. Jadi di bagian baliknya dashboard ini totalnya ada 5 lapis. Di bagian lantai tengah ada 3 lapis. Terus ke bagian pintu. Ini plat dalam. Ini plat luarnya. Full sampai ke ujung-ujung. Jadi udah bener-bener padat banget. Buktinya nih. Suara tang-teng kalengnya udah bener-bener hilang banget. Terus ke bagian kolong ban depan,
Mulai dari bagian trim plastik penutup fendernya sampai ke bagian kolong ban depan sudah full rapat dengan lapisan rubber batil, dan juga bukan sekedar selapis, di sini ada 2 lapis. Ini semuanya belum termasuk dengan lapisan peredam foam. Habis ini kita bersih-bersih, terus kita lanjut lagi naik lapisan foam, setelah itu baru kita pasang perangkat audio. Lapisan peredam foam sudah berhasil kita pasang, mulai dari bagian door trim, terpasangnya foam akustik dari Blaupung seperti ini. Nanti dia ketemu langsung dengan lapisan rubber batil di plat pintu, jadi benar-benar senyap di bagian door trimnya. Terus ke bagian kolong ban depan, terpasangnya peredam foam seperti ini. Kelihatan ya? Jadi foamnya nempelnya bukan di plat besi, tapi di lapisan rubber batil. Terus kita masuk ke bagian kabin. Mulai dari bagian pintu dengan lapisan peredam foam, terus masuk ke dalam. Plafon dari ujung ke ujung juga sudah full rapat dengan lapisan peredam foam. Terus turun ke bawah, mulai dari bagian baliknya dashboard sampai ke bagian lantai paling belakang, ke bagian tepong, lambung, baliknya blower, tepong kiri, lambung kiri, sudah full rapat banget dengan lapisan peredam foam. Untuk peredam sudah selesai, tinggal sekarang kita bersih-bersih, cuci tangan sampai dengan 5 kali. Terus mulai kita pasang apa yang sudah kita bongkar dengan pola dari plafon, terus turun ke bawah. Setelah itu sambil kita pasang perangkat audionya. Untuk di bagian pintu-pintu, ini pintu belakang terpasangnya speaker koaksial Morel seperti ini. Sudah kita kasih dengan ring karet, udah benar-benar kuat banget, kenceng banget. Terus di bagian pintu depan, nanti kan tweeternya masuknya di bagian refittingnya ya, di bagian sebelah sini. Terus mid bassnya seperti ini terpasangnya. Juga sudah kita kasih dengan ring karet, udah benar-benar kenceng. Crossovernya kita taruh di bagian sebelah sini. Nanti tinggal kita tutup lagi dengan peredam biar benar-benar rapi. Kabel-kabelnya kita tutup lagi biar benar-benar rapi. Nanti keluar kabel di sini untuk tweeternya. Dan posisinya nanti speaker split two-way-nya terpasangnya di bagian door trim sini. Jadi crossover, mid bass, dan tweeter terpasangnya di bagian pintu. Ini kita lagi proses bongkar-bongkar, kita lagi pemasangan instalasi perkabelannya. Jadi ini adalah kabel bawaan mobil, utuh banget ya. Masih bener-bener kenceng banget semuanya. Ini kita lepas dulu. Ini kan kabel soket mobil ke head unit. Ini kita langsung nancep ke kabel PNP prosesor kita sampai bunyi klik. Ya, kenceng. Kabel yang ini, kabel PNP yang laki-laki, langsung ke head unit. Juga tinggal tancep-tancep. Sampai dia bunyi kliknya keras. Sudah, satunya lagi.
Oke, selesai. Terus Twitter terpasangnya seperti ini. Jadi Twitter aslinya dalamnya sudah kita ganti dengan Twitter dari Morel. Oke, sekarang posisi jam 6 sore dan kalian bisa lihat semua sudah kembali seperti mobil tadi pagi waktu kesini. Plafonnya loh bener-bener utuh banget, nggak ada retak, nggak ada noda sama sekali. Turun ke bawah, pilar-pilarnya juga bener-bener utuh banget. Joknya terpasang juga presisi. Dan ini dek-deknya bener-bener lurus banget. Dan sebagai contoh, door trim mulus dan lurus banget. Tutupan pintunya asik banget. Ini nggak berat loh tuh, tetap aja enteng. Tapi suara ngalengnya bener-bener hilang banget dan tutupannya itu bener-bener slep, mantep banget. Tapi nggak berat. Terus plat bodinya istimewa. Yang tadinya suaranya tuh ngaleng, tang teng tang teng. Sekarang beda banget sampai ke bagian atap. Istimewa banget. Oke, habis ini kita cek dulu apakah ada malfunction di mobil ini melalui indikatornya. Oke, ini kita coba starter setelah kita bongkar-bongkar. Indikator aman semuanya. Jadi yang merah ini adalah logo parking brake. Saya lepas handbrake, aman. Saya tarik lagi, saya lepas. Saya tarik lagi, aman. Yang kuning ini adalah logo lampu, karena kan dia otomatis kalau Fortuner. Terus kita cek sen kiri aman, sen kanan aman, hazard aman, fog lamp aman, lampu utama aman, lampu jauh aman, klakson aman. Kita cek power window, all auto, semuanya aman, normal. Terus kita cek retract, aman. Terus sekarang kita cek kamera kiri. Saat kita sen, kamera 360 kiri, normal. Kita sen kanan, kamera 360 kanan, normal. Kita kamera mundur, kita masuk gigi mundur, normal semuanya. Oke, habis ini kita coba test drive. Tapi sebelumnya test drive, kita cobain dulu suaranya gimana. Sama saya mau nunjukin, walaupun sudah kita kasih full peredam, fungsi power backdoor-nya, ini kan lagi buka ya. Nutupnya benar-benar mulus banget. Terus kita buka. Jadi walaupun sudah kita kasih full peredam, fungsi power backdoor sama sekali tidak ada perubahan. Jadi tetap normal dan buka tutupnya juga benar-benar mulus banget. Oke, sekarang kita masuk ke sesi cek sound. Gimana hasil suara di Fortuner ini? Yuk dengerin bareng-bareng. Asik banget. Jadi kan
tweeter itu masuk ke tempat refitting aslinya, terus mid bass juga di bagian tempat aslinya. Tampilannya itu bener-bener standar pabrikan banget, tapi suaranya bener-bener beda banget. Sekarang posisi jatuhnya suara, baik itu bass, baik itu suara tengahnya dan suara high-nya, itu di atas double din sini, di bawah spion tengah. Jadi seakan-akan yang kita rasakan panggung dari, maksudnya dashboard dari Fortuner ini jadi kayak panggung, jadi seakan-akan kita kayak lagi nonton pagelaran musik. Benar-benar rata banget keluar suaranya, nggak ada yang saling balapan. Maksudnya ini bukan karakternya yang gedumbrangan, cuma sekedar bass-bassan kenceng ataupun suara twitternya yang benar-benar tajam banget. Ini enggak. Karakternya itu benar-benar semua soft. Jadi bassnya tipikal bassnya yang lembut. Dia kenceng tapi dia lembut. Terus suara vokalnya dan suara instrumen musiknya juga bener-bener keluarnya halus, jadi nggak saling yang teriak banget, jadi nggak bakalan bikin kuping capek. Tipe audio kayak gini, istilahnya OM Look Style, ini kalau kita dengerin dalam jangka waktu yang lama, itu dijamin nggak bakalan bikin kuping capek. Jadi audio kayak gini cocok banget buat perjalanan jauh ataupun buat kita lagi macet-macetan. Kenapa? Karena kita mau dengerin dalam jangka waktu yang lama, misalnya 3 jam, 4 jam, 5 jam, ya kuping nggak bakalan penging. Terus kita ngomong sama penumpang sebelah, walaupun volume kita tinggi, itu juga kita nggak perlu teriak-teriak. Kenapa? Karena kita bener-bener atur suaranya itu rata banget, jadi nggak bakalan berbenturan sama suara kita di dalam kabin. Oke, sekarang kita lagi nyoba test drive. Kita masuk di medan perumahan. Tuh, ada motor nyelip di dalam kabin. Tetap tembus suaranya, tapi tipis banget. Jadi kalau hilang banget itu malah bahaya ya. Dengerin suara bannya. Kita ngelewatin motor, sayup-sayup suaranya. Ini kita masuk ke aspal kasar. Ini aspal kasar loh. Bener-bener gemuruh ban itu sangat-sangat tipis. Lirih banget. Jos banget. Jadi kesimpulan kita, Fortuner setelah kita kasih peredam bener-bener luar biasa. Nih, ada mobil. Tuh ya, ada mobil, ada motor nih. Suaranya kecil banget. Nih ada mobil lewat lagi. Tuh ya. Ada beberapa motor lewat. Tipis banget. Istimewa. Jadi Fortuner ini pengerjaannya ini sekarang posisi jam 7:04. Tadi kita mulai jam 9-an, setengah 10-an. Ya kurang lebih 10 jaman lah mobil sudah jadi, mulai dari nol sampai siap serah terima kunci. Datang jauh-jauh dari Jakarta ke Semarang khusus untuk bikin kabinnya jadi benar-benar berubah total. Biayanya habisnya ini audio dan peredamnya ya. Seperti ini semuanya di angka 22 juta rupiah. Pengerjaan 10 jam lebih sedikit, jadi ditunggu aja bisa. Kalau kalian kepengen lihat full video sinematiknya, kalian bisa langsung kunjungi channel Cinema Hiroshi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya doakan bagi kalian yang lagi nabung-nabung, kepengen pasang peredam full ataupun upgrade audio, mudah-mudahan segera terkumpul biar kendaraannya jadi semakin istimewa. Saya Lutfi, mohon maaf kalau ada salah kata. Salam mobil kedap.